Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ika Putra Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang jenis paragraf. Langsung saja ya kita bahas. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya, sedangkan gagasan lain yang ada dalam paragraf itu merupakan penjelas. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua, kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital karena fungsinya juga sebagai konjungsi antar kalimat. Kata-kata tersebut harus diikuti tanda baca koma. Selain paragraf deduktif dan induktif, ada juga paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Selanjutnya, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Selanjutnya, ada ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau terpisah pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Misalnya, jika informasi secara objektif tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengajak gagasan, itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain, tidak memungkinkan diungkapkan dengan corak ekspresi. Selanjutnya ada paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekan atau pengalaman hidup berdasarkan berkembangnya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi, maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Narasi ekspositoris berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang, biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Dan narasi sugestif
berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga bertampak seolah-olah melihat. Berdasarkan sifat informasi, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui penegasan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Pola pengembangan deskripsi mempunyai beberapa. 1. Pola deskripsi spesial merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan suatu objek berupa ruang, benda, atau tempat. 2. Pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Pola pengembangan sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu pola subjektif adalah pola pengembangan paragraf deskripsi dengan cara menggambarkan objek sesuai dengan penafsiran yang disertai kesan atau opini dari penulis. Pola objektif adalah pola pengembangan paragraf deskripsi dengan cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. 3. Pola deskripsi pengamatan atau observasi adalah suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan pembaca seolah-olah dapat melihat atau mengalami sendiri tentang objek yang dilukiskan. 4. Pola deskripsi fokus merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, pertentangan, atau laporan proses, atau definisi. Nah, selanjutnya, dalam paragraf eksposisi dengan ilustrasi gagasan utama dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang dalam bentuk ilustrasi. Paragraf eksposisi juga dapat dibuat dengan cara mempertentangkan sesuatu yang menjadi ide pokok dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, paragraf eksposisi juga dapat dikembangkan berdasarkan proses dalam menyampaikan informasi. Penulis memaparkan suatu kondisi yang diikuti dengan kondisi yang lain. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab akibat dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Selanjutnya berdasarkan urutan. Pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 paragraf pembuka, 2 paragraf isi, dan 3 paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Selanjutnya ada paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicara.
Ada beberapa fungsi paragraf pengantar diantaranya, yaitu 1. Menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. 2. Minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. 3. Menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan 4. Menyatakan pendirian pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan itu. Selanjutnya ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. 2. Paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. 3. Paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. 4. Paragraf ini menyajikan simpulan. Untuk memberi kesan yang kuat pada pembaca, penulis dapat penutup karangan dengan 1. Menegaskan kembali tesis atau ide pokok karangan dengan kata-kata lain. 2. Meringkas atau merangkum gagasan-gagasan penting yang telah disampaikan. 3. Memberi kesimpulan, saran, dan proyeksi masa depan. Dan 4. Memberikan pernyataan yang tegas dan kesan yang mendalam.